Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan. Ini kasus hari ini kita lagi ngerjain kipas angin yang model-model sekarang ya. Ini merek-merek Saga ini. Saya pakai 15 runningnya, startingnya 15, speednya 15 karena berhubung kawat saya ada 15 ya, 015, jadi saya gunakan pakai kawat 015 aja lah semuanya. Kalau mau paten sih runningnya pakai 018 ya, jumlah gulungannya 800 tapi karena di rumah di bengkel inilah kipas anginnya saya adanya 0,15, saya rasa juga cukup, jadi saya gulungkan aja lah runningnya pakai 015 dengan jumlah isiannya 900 ya, 900 kali 4. Ini kipas angin ada yang minta bule saya dari orang rumah karena kemarin udah 3 unit pesen kipas sama saya nih. Ada satu lagi minta kalau ada yang model tiang katanya bolehlah minta satu lagi untuk jadi saya nantilah kalau pas lagi ada. Ini kipas angin di bengkel karena ada ya, jadi saya buatkan lah. Berhubung juga kerusakannya spoolnya juga bermasalah, jadi saya gulungkan lah. Ini mau saya rombak habis gulungannya, mau saya spool ulang awal dari tembaga asli. Kalau yang bawaannya kan masih aluminium, jadi nanti pun asnya kita modif bushingnya pakai bearing ya, jadi sekalian biar supaya bagus sekalian lah. Ini saya menggunakan, sekali lagi teman-teman, saya menggunakan kawat email 0,15 dengan jumlah litan 900 untuk running. Startingnya saya bikin 500 kemarin, udah gitu speednya saya bikin 150 ya. Dibikin 200 juga nggak apa-apa lah, cuman ini karena takut tadinya kurang ya kawatnya, jadi saya bikin 150 aja. Kalau kapasitornya bawaannya ini pakai kapasitor 1,7 ya, merek kipas angin Saga, model pelat daunnya, pelat daun sengnya itu ya. Daun kipasnya dia pelat, tapi pelat yang ringan ya. Kipas angin termasuk kipas angin yang murah-murahan lah ini. Jadi karena berhubung kawat 18 saya nggak ada, yang ada 15, saya rasa bisalah, walaupun nggak terlalu kencang ya anginnya. Tapi kalau mau bagus ya, kalau untuk teman-teman rekomendasi kalau yang sepulan atau tebel keren seperti ini, yang model-model kipas angin pelat seng itu yang lagi rame di pasaran, saya rekomendasikan pakai kawat runningnya 018, isiannya 800 lilit kali 4. Kalau untuk startingnya juga 018, kita bikin 500 lilit kali 4. Lalu speednya bolehlah kalau mau pakai 150 ya, 150 bikin 2 kali ya, kali 4-nya 2 kali. Jadi jumlah lilitnya 150 tapi pakai 015 lah speednya. Itu rekomendasi saya, bagus, putarannya juga kencang, anginnya juga lumayan lah, apalagi kalau udah dimodif dengan bearing ya. Tapi kalau pakai 015 ini mungkin nanti lebih rendah lah mungkin putarannya ya, mungkin agak lebih menurun lah daya putarnya. Tapi kalau untuk 018 memang oke, rekomendasi saya sih. Tapi kalau nggak ada lah pula 018, 15 saja juga udah boleh lah. Ini saya pakai 15 ya teman-teman, pakai 015, jumlah lilitan 900 lilit kali 4 untuk running. Dan untuk starting saya bikin 500 juga tapi pakai 015 juga. Jadi ini dari semua running dan starting kita menggunakan, dan speed menggunakan kawat 015 ya. Inilah hari ini mau saya buatkan. Ini pun malannya pas-pasan ini teman-teman. Seharusnya ini malannya agak gede karena saya tadinya itu berhubung takut kehabisan kawat, jadi saya bikin mal-malan kipas anginnya pas-pas. Biasanya saya agak besarin ya malannya biar supaya tidak susah kita mengerjakan atau memasukkan kawatnya. Kalau ini memang pas-pas bener. Untuk ukuran running dan startingnya ukurannya pas-pas bener. Biasanya sih kalau yang
kita cukup kawatnya atau masih stok banyak, malannya agak besar ya teman-teman, jadi dia biar agak ada ruangnya lah untuk kerja biar enak. Namanya juga manfaati barang yang ada ya, sisa-sisa gulungan atau sepul kawat email yang kemarin itu saya gabung-gabung rupanya cukup. Jadi sebelum saya belanja, saya sih ragu kemarin masih ada nggak ya kawat saya ya. Jadi ini pengerjaan setelah saya mengerjakan pompa air sanyo kemarin. Sebenarnya mau beli sih, karena pekerjaan ini sebelum saya ngerjakan pompa air sanyo itu mau saya gulung, udah dibilang suruh ngerjain aja, nanti kipas anginnya kalau udah siap diantar. Jadi saya sudah tahu sih bakalan diambil atau dibeli ya, tapi karena udahlah besok-besok aja lah, jadi nggak saya beli lah kawat itu. Saya cek-cek lah di bengkel mana atau masih ada sisa-sisa, kalaupun nggak banyak atau nggak cukup paling belinya nambah-nambah aja. Tapi setelah kita kumpul-kumpul, kita jadikan satu kawat-kawat sisa kita, rupanya cukup, walaupun nyambung ya, kawat emailnya nyambung lah, karena putus atau karena habis kita cari lagi di tungkul lain, rupanya masih ada, kita sambung lagi lilitannya ya teman-teman. Jadi singkat cerita, cukuplah dengan cara mengurangin malannya atau memperkecil malannya. Untuk malannya kita buat pas-pas, sama juga ya menyiasati lah biar supaya cukup, gimana ya teman-teman, namanya juga manfaati barang sisa lah. Tapi sisanya masih sisa barang baru ya teman-teman, bukan barang kawat lama ya. Kalau udah kawat lama nah mungkin bisa dipakai lagi. Ini kawat masih baru tapi sisa, roll sana roll sini kita kumpul-kumpul, rupanya cukup walaupun malannya pas-pas, yang penting cukuplah jumlah lilitannya. Jadi besok-besok teman-teman, rekomendasi saya kalau kena kipas angin pelat seng yang model sekarang yang ada di pasaran, rekomendasi saya sih pakai aja lah runningnya 018, terus startingnya pakai 018 juga, dengan jumlah lilitan 500 startingnya, kalau runningnya dengan jumlah lilitan 800. Kalau untuk speed kita bikin 150 juga boleh ya, kali 4 2 kali. Itu menghasilkan putaran yang lebih kencang lah daripada yang 015 ya. Untuk mungkin ketebalan keren sama lah. Ini ya bearing yang bakalan mau saya pasang ya. Tuh udah bearing yang mau bakalan saya pasang, tuh bushingnya mau saya bongkarin, saya bukain. Ini di hari kemarin, di hari Jumat ya, Jumat sore nih, jadi saya siapkan lah. Jadi saya targetkan Jumat sore siap, biar Sabtu pagi mau saya selesaikan untuk pemasangan atau penyambungan kawat sepul yang saya gulung awal ya. Ini sore saya mengerjakan modif bearingnya lah. Jadi besok Sabtu kita mau bakalan menyelesaikannya lah, finishing untuk menyambungi kawat, mengikat, lalu menjadikan satu kipas angin ini biar supaya bisa hidup normal kembali lah. Jadi ada rencana sih nanti di hari Minggu mau lihat mesin cuci punya temennya orang rumah ya. Kemarin pernah juga lah musim-musim banjir kemarin kita ngerjakan tempat mamaknya di arah Simalingkar, terendam banjir, mesin cuci satu tabung, panelnya kena. Jadi saya sarankan untuk perombak manual aja gitu. Jadi saya nggak nyiapin videonya ya, karena saya nggak enak di lapangan terjadi memvideoin lagi kerja. Jadi mungkin besok Minggu kita ada rencana untuk melihat mesin cuci 2 tabung rusak pengering, untuk jatah kerja di hari Minggu lah. Karena hari Sabtu ini rencana setengah hari kami mau lihat, tapi yang punya rumah, yang punya mesin cuci katanya tidak ada di tempat, lagi ada keperluan
Jadi setelah nelpon tadi katanya hari Minggu aja lah besok. Ya mudah-mudahan besok kita lihat ke sana pengeringnya tidak rusak parah ya. Untuk teman-temanku mungkin yang di luar sana ya, untuk kasus mesin cuci 2 tabung memang seseringnya itu pengeringnya yang rusak karena dinamo atau motor pengering itu lebih kecil daripada motor pencuci. Jadi mana kalanya sering akibat rusak pengeringnya itu terkadang kita masukkan pakaian tuh kurang banyak di tabung pengering hingga kadang tidak sanggup muter motornya melebihi muatan. Terkadang juga mereng ya, bebannya muatannya tidak rata, sering ngoplak gitulah kalau muter. Akibatnya tidak seimbang pakaian yang di dalam tabung pengering ya. Jadi kalau bisa diurai dulu, diratakan lalu dihidupkan kembali. Ini di hari Sabtu lah nih. Di hari Sabtu saya tidak memvideokan instalasi kawat spool emailnya karena di video-video sebelum saya juga sudah ada. Mungkin juga di video teman-teman di channel YouTube teman-teman yang lain juga untuk cara penyambungannya juga ada bagi teman-temanku yang masih melihat video-videoku ini atau video-video saya ini. Bila mau mencari sambungan kawat spulan bisa dilihat dari channel-channel teman lainnya ya. Ini saya ngebuat untuk membuat hiburan atau kegiatan saya sehari-hari. Bagi teman-teman yang masih tetap melihat video saya ucapkan terima kasih, masih diberi kesehatan, kemudahan untuk mencari rezeki juga ibadah, tetap selalu menyayangi kedua orang tua, menyayangi istri dan anak-anak serta keluarga kita ya. Dipermudahlah kita untuk menjalani kehidupan dunia ini ya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih lagi baiknya daripada hari ini. Ini saya lagi penyambungan lah, pemasangan. Jadi setelah kita ganti bearing ya teman-teman, saya sarankan bila modif pusing ke bearing, biasanya jarak jauh as maju mundurnya itu pasti berbeda ya, lebih tipisan bearing daripada busing. Jadi kalau bisa kita kasih tambahan ring lah di tengah as bagian kipas. Kita ukur seberapa pasnya posisi angker di tengah-tengah gulungan motor ya. Kita tambah kita bisa juga menggunakan ringnya itu. Kalau saya sih kebiasaannya seringnya pakai selang gas ya. Selang gas LPG itu saya potong dengan ukuran yang begitu, setelah kita ukur pas-pas dengan jarak tengah-tengah angker ya. Jadi biar supaya posisi angker tengah as itu pas berada di dalam tengah-tengah sepulan yang ada di dalam motor ya, biar RPM-nya tidak berkurang ya. Itu saran saya. Bila ringnya sudah terpasang, kita pastikan pas di tengah, lalu bisa kita pasanglah semuanya rangkaian-rangkaian yang lain. Ini di hari Sabtu saya mau ngejar target, setengah hari harus siap karena ada kipas angin satu lagi yang mau bakalan saya lihat. Punya teman saya tadi baru masuk, mudah-mudahan tidak kena lah spoolnya. Tapi saya periksa tadi memang pakai alat ukur saya spoolnya putus, tidak menyambung. Mudah-mudahan cuman fuse-nya aja yang putus ya. Jadi bisa kita sambung lagi lah nanti fuse-nya dengan cara menyambung langsung ya. Ini bisa dinyatakan siap, sudah saya tes putarannya oke, hidup. Paling putarannya itu tidak begitu kencang lah dengan menggunakan kawat running 18 sama starting 18 ya, karena ini menggunakan kawat running dan starting pakai 015 lah sama speednya. Tapi yang penting bisa hidup dan mudah-mudahan bisa tahan ya. Dengan cara setelah kita gulung awal,
kita modif as dari bushing ke bearing. Mudah-mudahan jadinya kipas ini menjadi kipas yang bisa bertahan, bisa mempunyai fungsi yang nantinya dibutuhkan lah oleh si pemiliknya. Bila mana juga kalau makainya nggak over ya bisa juga dibilang kipas angin ini handal ya, karena sudah kita modif gulungan sama. Itu bushing yang saya ganti ya jadi bearing. Ini proses sudah dalam proses masa akhir lah, masang motor ke batok, lalu masang keranjang, pelindung daun kipas. Setelah itu nanti mau bakalan saya cuci lah, itu daun kipasnya sudah mulai berabu ya, nanti saya cuci lagi biar menghilangkan abu, biar penampilannya lebih menarik. Setelah saya cuci nanti bakalan saya pasangin lah. Ini masih dalam keadaan proses akhir, jadi nanti setengah hari ke depan habis ba'da zuhur saya mau ngelihat pasangin teman saya ya, merek Midea yang tadi baru masuk ini. Inilah daun kipasnya ya, baling-balingnya 5 daunnya. Nanti saya cuci dulu lah ini. Ada juga nanti bakalan saya lap pakai minyak bensin ya, karena ada bekas-bekas lengketan stiker atau apa yang susah menghilang lah, jadi bakalan saya lap pakai minyak pertalite. Mudah-mudahan hari ini kerjanya membuahkan hasil. Untuk 2 unit kipas angin ini bisa selesai. Kalau lah nanti esok di hari Minggu saya ada waktu, saya bakalan buatkan lagi videonya untuk melihat kipas mesin cuci ya di daerah Pancur Batu, rusak pengering katanya. Ya mudah-mudahan tidak fatal. Inilah yang saya bilang, daunnya terkena daun kipas ya, ada sisa-sisa noda kayak bekas stiker lengket. Jadi harus saya bersihkan pakai minyak pertalite biar hilang noda-nodanya. Maaf ya kalau kerjanya di bawah, karena meja kerjanya nggak cukup. Meja kerjanya sudah penuh dengan TV untuk perbaikan elektronik abang saya. Jadi dimana dapatnya aja ya kawan-kawan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mau terus belajar, berusaha, cepat diberi pengetahuan lah. Agar bisa lah memperbaiki barang-barang yang ada di rumah, bisa merawat. Nggak harus kita buka bengkel ya, yang penting kalau bisa perbaiki barang-barang sendiri kan lebih puas, lebih gimana ya, lebih bisa ngerawat lah, jangan dikit-dikit bawa ke tukang kalau rusaknya ringan ya kan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dan teman-teman juga nggak mau repot, ya bolehlah dibawa ke tukang, ke ahlinya. Tapi kalau yang mau belajar, berusaha, dicoba aja dulu dengan barang-barang kita sendiri. Ini saya tes putaran ya, pakai putaran tangan sudah mulai ringan karena menggunakan bearing. Disitulah kelebihan kita modif bushing pakai bearing ya, putaran lebih ringan,
Jadi bisa dibilang kipas lebih kencang lah, itu udah pasti, udah logikanya ya. Kalau mau dipakai bearing, kipas angin mutarnya lebih kencang daripada pakai busing, jadi putaran tuh lebih enteng. Ini nanti saya bakalan tes lah putarannya di nomor 1, 2, dan 3 nya ya, setelah pemasangan jaring tutup akhir, untuk melihat putaran seperti apa. Tapi saya sudah pernah sih saya sarankan atau saya kasih tahu ya sebelumnya, kalau masalah putaran lebih kencang pakai kawat 018 ya untuk running dan startingnya ya. Kalau untuk kencangnya ya lebih kencangnya, tapi kalau untuk 015 nggak begitu kencang lah, bisa muter ya anginnya ya, sepoi-sepoi di pantai lah, nggak kencang-kencang kali, nggak sampai menggeser meja atau perabot-perabot yang ada di rumah ya kalau pakai 015. Tapi kalau pakai 018 mungkin bisa menggeser lemari atau meja tamu yang ada di ruang tamu kita ya kalau pakai 0,18, karena anginnya lumayan kenceng. Tapi kencengnya tidak bisa menggeser ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Cukup meja tamu, lemari atau bopet hias, atau kursi sofa bisalah tergeser ya kalau memang sudah kipasnya hidup, bisalah tergeser. Maksudnya bukan digeser gara-gara kipas, maksudnya kalau pas lagi mau rombak-rombak ruang tamu sambil dihidupi kipas kan bisa nggeser, bisa kita tidak terlalu gerah kerjanya, tidak terlalu kepanasan ya. Itu maksud saya, bukan gara-gara kipas angin dihidupin lemari sama yang lain-lain bisa menggeser kalau pakai 0,18, bukan itu. Nah inilah modif bearing dan sepulan kawat 015 untuk running 900, untuk starting 500, pakai kawat 15 juga, untuk speed 150 dan 150. Tapi kalau cukup kawatnya pakai 200 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Saya rasa putarannya cukup lah untuk merek-merek seperti ini ya. Sudah terlanjur juga lah kita pakai 015, jadi ya udah. Terima kasih.